Bayangkan, di satu malam yang sunyi engkau duduk sendiri, lampu telah padam, dunia terdiam, tapi hatimu entah mengapa terasa berat, ada sesuatu yang hilang, ada ruang kosong yang tak bisa diisi oleh siapapun. Pernahkah engkau merasakannya? Dan di tengah keheningan itu, tiba-tiba kau membuka mushaf. Tanpa direncanakan, matamu tertumbuk pada 3 ayat, 3 kalimat pendek yang terlihat sederhana. Tapi saat kau membacanya perlahan, jiwamu mulai bergetar. Seakan ada sesuatu yang membangunkanmu dari dalam. Seakan Tuhan sendiri sedang bicara langsung ke hatimu. Pernahkah engkau membaca ayat, lalu merasa ingin menangis tanpa tahu sebabnya? Atau merasa tubuhmu melemah, bukan karena lelah, tapi karena tiba-tiba sadar bahwa selama ini engkau terlalu jauh darinya? Jika ya, jangan kemana-mana, karena hari ini, aku ingin mengajakmu menyelami 3 ayat dari langit, yang jika dibaca dengan hati yang hadir, bisa membuat ruhmu terdiam, bahkan menangis. Tapi sebelum kita mulai, tulislah di kolom komentar, kapan terakhir kali Al-Quran membuat hatimu benar-benar tersentuh? Karena siapa tahu, hari ini adalah saatnya engkau kembali hidup, bukan hanya dengan napas, tapi dengan ruh yang terbangun. Bab 1. Sebuah awal dari langit yang tertulis. Hidup ini adalah perjalanan yang seringkali tidak kita mengerti. Kita dilahirkan, lalu tumbuh, mengejar sesuatu yang bahkan tidak kita pahami bentuknya. Ada yang mengejar uang, ada yang mengejar pujian, ada yang mencari cinta, dan ada pula yang hanya berlari karena takut berhenti. Tapi di tengah semua kesibukan itu, pernahkah kau duduk sendiri, menatap langit, dan bertanya, apa sebenarnya yang aku cari? Dalam keheningan seperti itulah, terkadang suara dari langit turun perlahan. Bukan dalam bentuk petir atau kilatan cahaya, tapi dalam bentuk ayat. Sebuah potongan kalimat dari Tuhan yang jika kita izinkan masuk, bisa mengubah segalanya. Ayat-ayat itu bukan bacaan kaku, mereka adalah napas yang hidup, dan 3 di antaranya bisa membuat jiwa gentar. 3 ayat itu tidak panjang, tidak rumit, tapi justru disitulah keajaibannya. Karena keindahan bukan terletak pada jumlah, tapi pada makna. Dan makna tidak akan pernah bisa dirasa oleh mata yang terburu-buru atau oleh hati yang terlalu sibuk. Maka duduklah, tenangkan hatimu. Biarkan jiwa yang selama ini kau abaikan berbicara. Biarkan ia mendengar untuk pertama kalinya. Setelah sekian lama, bisikan lembut dari langit yang sudah lama menunggu untuk kau buka kembali. Karena seringkali kita membaca ayat, tapi tidak mendengar suara Tuhan di dalamnya. Kita hafal bunyinya, tapi lupa artinya. Kita tahu tajwidnya, tapi tidak merasa gentarnya. Padahal di dalamnya ada sesuatu yang bisa membuat hati menangis, walau tanpa sebab. Bukan siapa-siapa yang akan membuat hatimu gentar. Bukan aku, bukan video ini, bukan suara narator. Tapi dirimu sendiri yang akhirnya membuka pintu hatinya. Karena ayat-ayat ini bukan mantra untuk memaksa keajaiban turun, tapi cermin yang akan memperlihatkan siapa kita sebenarnya. Maka sebelum kau masuk lebih dalam, tanyakan pada dirimu, sudahkah aku siap untuk melihat diriku sendiri dengan jujur? Karena hanya hati yang jujur yang bisa diguncang, dan hanya jiwa yang terbuka yang bisa disentuh oleh kalimat Tuhan. 3 ayat ini akan menjadi perjalanan, bukan untuk mengubah dunia di sekitarmu, tapi untuk mengubah dunia di dalammu. Bayangkan hatimu seperti tanah kering yang sudah lama tidak diguyur hujan. Retak, tandus, keras. 3 ayat ini seperti hujan pertama setelah kemarau panjang. Ia tidak datang dengan badai. Ia turun perlahan, setetes demi setetes. Tapi air pertama itulah yang paling penting, karena dia yang menentukan apakah tanah ini masih bisa hidup atau sudah mati. Maka jika kau merasa selama ini hidupmu kering, doamu kosong, zikirmu hambar, barangkali ini saatnya membuka hati untuk 3 tetes air dari langit. 3 ayat, 3 rahmat, 3 panggilan. Bukan untuk mereka yang sempurna, tapi untuk jiwa-jiwa yang masih ingin kembali. Maka disinilah kita memulai, dengan rendah hati, dengan dada yang dibuka perlahan. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu mengerti semuanya sekaligus. Cukup hadir, cukup dengar, karena terkadang 1 kalimat dari Tuhan bisa lebih kuat daripada 1000 nasihat manusia.
Dan siapa tahu, justru 3 ayat ini yang hari ini kau dengar dengan hati akan menjadi sebab jiwamu bersinar kembali. Maka genggam hatimu erat-erat. Jangan biarkan ia tertidur lagi, karena perjalanan ini akan segera dimulai. Bab 2, ayat pertama, suara langit yang menyentuh tanah. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Kalimat ini mungkin sudah sering kau dengar, tapi tahukah engkau, ketika ayat ini turun, langit pun seakan diam untuk mendengarkannya. Ini bukan hanya rangkaian huruf, bukan pula sekadar bagian dari rutinitas zikir harian. Ini adalah suara dari langit, yang ketika masuk ke dalam hati yang siap, bisa mengguncang dunia batin yang selama ini tertutup rapat. Ia bukan hanya memperkenalkan siapa Tuhanmu, tapi juga memperlihatkan siapa dirimu sebenarnya. Hamba yang selama ini lupa arah, namun masih diberi kesempatan untuk kembali. Allahu la ilaha illa huwa. Allah, tiada Tuhan selain Dia. Kalimat ini adalah penegasan, sebuah pukulan lembut yang mematahkan semua Tuhan-Tuhan kecil dalam hidupmu. Kita mungkin tidak pernah sujud kepada patung, tapi kita sering kali menyembah hal lain tanpa sadar. Kita tunduk pada pujian manusia, takut pada kehilangan harta, bergantung pada cinta sesama, hingga lupa bahwa hanya ada satu tempat untuk bergantung tanpa kecewa, Allah. Saat engkau ucapkan kalimat ini dengan hati yang sadar, engkau sedang meruntuhkan berhala-berhala yang telah lama bertakhta dalam jiwamu. Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Inilah bagian yang membuat hati runtuh. Karena di saat kau merasa sendirian, dunia menutup pintu, dan tidak ada bahu untuk bersandar, kau sadar bahwa ada satu zat yang tidak pernah mati, tidak pernah lelah, tidak pernah mengabaikanmu. Al-Hayy berarti hidup yang sempurna, tak pernah putus. Dan Al-Qayyum berarti Dia yang menjaga, menopang, dan mengatur seluruh alam tanpa bantuan siapapun. Ketika 2 nama ini benar-benar masuk ke dalam hatimu, kau akan mulai merasa bahwa beban hidupmu ternyata tak pernah sepenuhnya kau pikul sendiri. Allah selalu memikul sisanya, bahkan saat kau tak menyadari. Ayat ini adalah pelita dalam malam yang kelam. Ia datang bukan untuk sekadar dibaca, tapi untuk diterima, untuk didengarkan. Saat kau membacanya dengan hati yang lembut, bukan hanya ruhmu yang bergerak, tapi seisi alam batinmu ikut bersujud. Ia membuatmu menangis, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya kau merasa pulang. Pulang ke sandaran yang sejati, tidak ada lagi kekosongan. Tidak ada lagi kepanikan, karena jiwamu telah menemukan tempatnya. Dan tempat itu bukan pada manusia, bukan pada dunia, tapi padanya yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Inilah ayat pertama dari 3 ayat agung itu. Ia bukan hanya pembuka pintu, tapi ia adalah tangan yang menggenggam hatimu yang nyaris beku. Ia mengajarkan bahwa segala ketakutanmu selama ini adalah karena engkau bergantung pada yang fana. Tapi kini, engkau diingatkan bahwa ada kekuatan yang tak pernah hancur. Maka bacalah ia, bukan dengan lidah, tapi dengan jiwa yang gemetar. Karena ketika hati bersentuhan dengan cahaya dari langit, tak ada yang bisa menahan air mata yang jatuh. Itulah tanda bahwa ruhmu mulai hidup kembali. Bab 3, ayat kedua, ketundukan yang membuat dada terbuka. Wa khasya'atil aswatu lirrahman, fala tasma'u illa hamsa. Quran Surat Taha 108. Dan tunduklah segala suara kepada Tuhan yang Maha Pengasih, maka tidaklah engkau mendengar selain bisikan. Ayat ini adalah potret dari momen yang akan dihadapi semua makhluk. Saat segala suara menjadi diam, ketika kekuasaan, kebisingan dunia, dan keangkuhan lidah tak lagi berdaya, hanya ada bisikan, karena seluruh alam tunduk sepenuhnya. Dan engkau pun, jika merenungkannya dengan hati terbuka, akan mulai menyadari bahwa ketundukan bukan kelemahan, tapi jalan menuju kelegaan yang selama ini tak pernah benar-benar kau rasakan. Bayangkan seisi dunia diam, tak ada lagi teriakan ego, tak ada lagi pujian yang memabukkan, tak ada lagi pembenaran yang dipaksakan. Semua diam, bukan karena takut akan kekerasan, tapi karena diselimuti kelembutan Tuhan yang Maha Pengasih. Bahkan suara malaikat pun menahan napasnya. Semua mata tertunduk,
semua dada mengempis. Karena yang hadir bukan sekadar kekuasaan, tapi cinta yang tak tertandingi. Cinta dari Tuhan yang selama ini kau abaikan. Yang selalu menunggu, tanpa pernah marah meski kau berkali-kali lupa. Dan ketika ayat ini dibaca dengan hati yang sadar, seketika muncul perasaan asing, betapa kecilnya kita, dan betapa besar cintanya. Tak ada yang bisa berdiri sombong di hadapan Ar-Rahman. Bahkan lisan yang fasih pun akan gugup, bahkan hati yang biasa keras mendadak luluh. Ayat ini mematahkan keangkuhan dengan kelembutan. Ia mengajarkan bahwa tunduk pada Tuhan bukan berarti kita kalah, tapi justru itulah kemenangan sejati. Karena selama ini kita kelelahan mempertahankan harga diri, topeng, dan ambisi. Tapi dalam ayat ini, Tuhan seakan berkata, "Tenanglah, tidak perlu membuktikan apa-apa. Di hadapanku cukup kau menjadi hamba." Dan justru dari sanalah dada yang sempit menjadi lapang. Bacalah ayat ini saat hatimu penuh kemarahan, saat dunia terlalu bising, dan kau tak lagi tahu suara mana yang harus dipercaya. Maka diamlah, dengarkan ayat ini dengan jiwa. Biarkan ia turun perlahan, seperti hujan malam yang menenangkan. Perlahan-lahan, dunia akan menjadi senyap. Dan dalam kesenyapan itu, engkau akan mendengar sesuatu yang tidak pernah terdengar sebelumnya. Suara batinmu sendiri yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Dan lebih dari itu, suara Tuhan yang memanggilmu bukan dengan teriakan, tapi dengan bisikan. Itulah makna terdalam dari ayat kedua ini. Ia tidak mengguncang dengan guntur. Ia tidak menggelegar seperti petir, tapi ia mengetuk pintu hati dengan lembut. Dan justru dari kelembutan itulah getaran muncul. Karena hati manusia pada dasarnya tidak digerakkan oleh kekerasan, tapi oleh kasih. Dan ketika kasih itu datang dari Zat yang Maha Mengasihi, maka tak ada lagi ruang bagi kesombongan. Hanya ada ketundukan, hanya ada kelegaan, dan hanya ada satu bisikan yang terdengar, "Pulanglah." Bab 4 ayat ketiga, guncangan batin dari kalimat yang mengoyak kesadaran. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Quran Surat Al-Mu'minun 115. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian dengan sia-sia dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Kalimat ini bukan hanya sebuah pertanyaan. Ini adalah cermin yang memantulkan wajah kita yang sebenarnya. Dalam satu ayat, Allah menghantam seluruh ilusi hidup kita. Ia mengguncang, ia membangunkan, ia menyadarkan bahwa setiap langkah, setiap hela napas, setiap rencana, semuanya akan berujung pada satu titik, kembali kepadanya. Berapa banyak dari kita yang hidup seakan-akan tidak akan mati? Kita berlari ke sana, kemari mengejar dunia, seakan waktu tidak pernah habis. Kita menyusun rencana 5 tahun ke depan, kita menabung, kita membangun reputasi, tapi seringkali lupa bahwa hidup ini bukan untuk itu semua. Kita lupa bahwa kita diciptakan bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk menjadi hebat di mata manusia, tapi untuk satu tujuan, mengabdi, mengenal, dan kembali kepada Tuhan kita. Ayat ini seperti petir di langit malam. Ia menyadarkan bahwa jika hidup ini tidak mengarah kepada Allah, maka semua yang kita lakukan hanyalah kesia-siaan. Coba duduk sendiri dalam keheningan, lalu bacalah ayat ini perlahan. Biarkan setiap katanya menembus lapisan hati yang paling dalam. Dengarkan bisikannya. Apakah kau pikir hidupmu tanpa tujuan? Saat itu, engkau mungkin akan terdiam. Karena jiwa yang jujur akan tahu bahwa selama ini kita hidup seolah segalanya adalah milik kita. Padahal tidak satu pun dari kita bisa menentukan hari lahir atau menunda kematian. Lalu untuk apa semua kesombongan itu? Untuk apa semua ambisi yang menguras jiwa tapi mengosongkan makna? Inilah ayat yang jika direnungkan dengan hati akan membuat seseorang menangis tanpa tahu sebabnya. Karena ia membawa kesadaran paling pahit sekaligus paling menyembuhkan. Bahwa hidup ini bukan main-main. Kita tidak sedang liburan di dunia. Kita sedang diuji. Dan ujian itu bukan untuk membuat kita menderita, tapi untuk menguji siapa di antara kita yang betul-betul mengenal Tuhannya. Maka setiap kali engkau merasa kosong, tersesat, kehilangan arah, bacalah ayat ini. Ia akan mengingatkan bahwa ada tujuan, ada arah, dan ada tempat pulang.
Ayat ketiga ini adalah penutup dari 3 getaran yang bisa mengubah jalan hidup seseorang. Ia bukan penutup yang tenang, tapi penutup yang menggugah. Jika 2 ayat sebelumnya membelai hati, maka ayat ini mengguncangnya. Tapi justru dari guncangan itu, muncul perenungan yang dalam. Dan dari perenungan, lahirlah perubahan. Maka jika engkau ingin hidupmu tidak lagi terasa sia-sia, biarkan ayat ini menjadi alarm yang membangunkan ruhmu. Karena hanya ruh yang sadar akan tujuan, yang akan berjalan dengan benar dan pulang dengan tenang. Bab 5. Ketika ayat menyentuh bagian terdalam dari diri kita. Tidak semua bacaan bisa menyentuh hati, tidak semua doa mampu menggugah rasa. Tapi 3 ayat ini, jika direnungi dengan hati yang terbuka, akan menghujam tepat ke bagian terdalam dari diri kita. Mereka tidak sekadar menyampaikan pesan, tapi membawa jiwa pada satu titik kejujuran. Karena saat ayat-ayat itu dibaca bukan hanya dengan bibir, melainkan dengan batin yang berserah, maka seluruh ruang dalam diri yang tadinya gelap akan perlahan diterangi. Satu demi satu, tirai yang menutupi kesadaran akan Tuhan akan tersingkap, dan kita akan melihat betapa selama ini kita hidup dalam kabut ketidaktahuan, menjalani hidup tanpa ruh yang terjaga. 3 ayat ini tidak datang untuk menakut-nakuti. Mereka hadir sebagai pertolongan. Laksana cahaya kecil di lorong panjang kehidupan yang seringkali gelap dan membingungkan. Saat kita merasa sendirian, saat doa-doa terasa hampa, dan saat hidup kehilangan arah, 3 ayat ini bisa menjadi kompas yang menunjukkan jalan pulang. Ayat-ayat itu bukan pelarian dari kenyataan. Justru sebaliknya, mereka adalah panggilan untuk menghadapi kenyataan yang selama ini kita hindari. Bahwa jiwa kita haus, bahwa batin kita kosong, bahwa kita membutuhkan Tuhan bukan hanya saat susah, tapi setiap detik dari kehidupan. Maka jangan heran jika saat 3 ayat ini dibaca dengan jiwa yang lelah, air mata mulai mengalir tanpa perintah. Itu bukan kelemahan, itu adalah bentuk penyembuhan. Karena tidak ada yang lebih melegakan selain sadar bahwa Tuhan masih mau berbicara kepada kita, meski kita seringkali tidak mendengar. Dan inilah kekuatan doa-doa Al-Quran. Ia tidak mengemis perhatian kita, tapi tetap menunggu dengan sabar sampai kita siap untuk mendengarkan. Tidak memaksa kita untuk berubah, tapi selalu membuka pintu bagi siapa saja yang ingin kembali. Terkadang kita mencari jawaban dari luar. Kita bertanya pada manusia, kita membaca buku, kita menonton motivasi, tapi tetap saja hati kita kosong. Mengapa? Karena kita lupa mencari ke dalam. Kita lupa bahwa ada sesuatu dalam diri yang hanya bisa disentuh oleh suara Tuhan. Dan 3 ayat ini, jika dibaca dengan ketenangan dan ketulusan, akan menjadi suara itu. Suara yang tidak menuduh, tidak menghakimi, hanya mengingatkan dengan kelembutan yang menundukkan. Dan disitulah letak kekuatannya. Karena kelembutan Tuhan lebih kuat daripada ribuan teriakan dunia. Maka jika hari-harimu terasa hampa, berhentilah sejenak. Jangan cari hiburan, jangan buru-buru mencari pengalihan. Duduklah, diami terbuka mushaf, dan bacalah 3 ayat itu dengan seluruh keberadaanmu. Biarkan hatimu yang membacanya, bukan lidahmu. Rasakan setiap hurufnya seperti embun di pagi hari yang menyentuh kulit hati. Maka kau akan tahu, ayat-ayat ini bukan sekadar bacaan. Mereka adalah pelukan dari Tuhan untuk hamba yang selama ini tersesat tapi ingin kembali. Dan tidak ada jiwa yang benar-benar siap untuk itu, yang tidak akan gentar. Bab 6. Gentar yang menyembuhkan, bukan menakutkan. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan jiwa yang gentar? Bukan ketakutan yang membuat tubuh menggigil seperti menghadapi ancaman duniawi, tapi gentar yang justru menenangkan. Gentar yang menyembuhkan, gentar yang muncul karena hati akhirnya sadar bahwa ia berada di hadapan sesuatu yang maha besar, maha suci, dan maha mengasihi. Sebuah kesadaran ilahi yang datang bukan dengan ancaman, tetapi dengan kedekatan. Rasa ini sulit dijelaskan kepada mereka yang belum merasakannya. Tapi bagi hati yang tersentuh oleh 3 ayat tadi, gentar itu adalah air mata yang mengalir tanpa rasa malu. Adalah dada yang lapang meski sedang hancur, dan adalah ruh yang merunduk karena ia akhirnya tahu
dari mana ia berasal dan kemana ia harus kembali. Saat hati mulai gentar, bukan hanya mata yang menangis, tapi seluruh tubuh merasakannya. Langkah menjadi lebih hati-hati, lisan menjadi lebih terjaga. Pikiran tidak lagi berlari liar, tapi kembali dituntun oleh kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam setiap detik kehidupan. Itulah tanda bahwa getaran dari 3 ayat ini telah masuk dan bekerja dalam diri. Tidak ada yang terlihat dari luar, tidak ada cahaya menyala di wajah, tidak ada perubahan dramatis. Tapi di dalam terjadi gempa kecil yang meruntuhkan tembok-tembok kesombongan dan membangun kembali fondasi ruhani yang selama ini nyaris roboh. Dan saat itu terjadi, engkau akan mulai berbicara pada Tuhan bukan dengan kata-kata yang panjang, tapi dengan kejujuran yang belum pernah keluar sebelumnya. Mungkin hanya satu kalimat, lirih, bahkan hanya dalam hati, tapi kalimat itu mengandung seluruh penyesalan, harapan, dan cinta yang selama ini tertimbun. Itulah kekuatan gentar yang berasal dari 3 ayat ini. Ia bukan menekan, ia mengangkat, ia bukan menakuti, tapi mengingatkan. Karena hanya hati yang gentar yang bisa benar-benar merasakan kedekatan dengan Tuhannya. Hati yang sombong terlalu penuh untuk disentuh, tapi hati yang gemetar adalah hati yang siap disentuh oleh rahmat. Ketika ruh mulai tersentuh, hidup tidak lagi sama. Kita masih menjalani rutinitas yang sama, bekerja, makan, berbicara dengan manusia, tapi semuanya menjadi lebih bermakna. Setiap tindakan terasa lebih terarah. Karena jauh di dalam hati kita tahu, ada yang sedang memandang kita dengan kasih sayang yang tak terbatas. Dan pandangan itu bukan membuat kita takut, tapi membuat kita malu. Malu karena selama ini kita lupa. Dan dari rasa malu itu, lahirlah tekad untuk memperbaiki. Bukan karena kita ingin terlihat baik, tapi karena kita ingin kembali layak dicintai olehnya. Dan di titik inilah 3 ayat itu menyelesaikan pekerjaannya. Ia tidak mengubah dunia di luar sana, tapi ia mengubahmu secara perlahan, secara lembut, secara dalam. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengakuan, tapi engkau akan tahu, hatimu tidak lagi sama, jiwamu tidak lagi mati. Dan setiap kali engkau mengulang ayat-ayat itu, getarannya tetap terasa seperti pertama kali engkau mendengarnya. Maka bersyukurlah, karena tidak semua orang diberi izin untuk merasakan gentar yang menyembuhkan ini. Hanya mereka yang benar-benar dicintai. Bab 7, ruh yang terbangun dari tidurnya. Ada saat di mana manusia hidup, tapi ruhnya tertidur. Ia bergerak, tersenyum, bicara, tertawa, namun jauh di dalam, jiwanya sunyi, beku dan tak bernyawa. Bukan karena ia jahat, bukan karena ia sesat, tapi karena terlalu lama menjalani hidup hanya dari permukaan. Dan selama itu pula, ruhnya menunggu dibangunkan, bukan oleh dunia, tapi oleh sentuhan langit. Dan ketika 3 ayat itu dibaca dengan kejujuran, saat itulah ruh yang lama tertidur mulai terbangun. Ia tidak langsung berdiri, tapi ia membuka mata perlahan, seperti seseorang yang tersadar dari mimpi panjang. Ketika ruh mulai sadar, ia mulai merasa asing dengan hidup lamanya. Rutinitas yang dulu dianggap biasa kini terasa kosong. Percakapan-percakapan yang dulu menyenangkan kini terasa datar. Ia tidak lagi bisa berpura-pura. Karena ruh yang telah disentuh oleh kalimat Tuhan tidak bisa lagi tertawa palsu. Tidak bisa lagi berlari ke arah yang berlawanan dari Tuhannya. Ia mulai mencari bukan karena disuruh, tapi karena rindu. Rindu pada ketenangan yang hanya bisa ditemukan saat hati bersandar pada yang menciptakannya. Rindu pada arah yang lurus. Rindu pada suara Tuhan dalam ayat-ayatnya. Dan inilah bagian paling indah dari perjalanan batin. Ketika seseorang tidak lagi mencari Tuhan karena takut, tapi karena cinta. Cinta yang lahir dari pemahaman, bukan sekadar warisan. Cinta yang tumbuh bukan karena cerita orang tua, tapi karena pengalaman langsung bersama Tuhan. Di titik paling sunyi, di malam paling gelap, di saat semua hal dunia tak lagi bisa menghibur. Dan ayat-ayat itu adalah tali yang menyambungkan kita dengan langit. 3 ayat, tapi cukup untuk menghidupkan ruh yang selama ini hanya menjadi penonton dalam hidup kita sendiri. Tidak ada yang bisa menghentikan ruh yang telah bangkit. Ia akan terus menuntun tubuh dan akal untuk kembali kepada cahaya. Ia akan membisikkan kebenaran di saat kita tergoda
dan Ia akan menggugah kita setiap kali lalai. Inilah karunia terbesar, ketika Ruh mulai memimpin, bukan nafsu. Dan dari sana, kehidupan perlahan berubah, masih dengan tantangan, masih dengan kesedihan, tapi dengan arah yang jelas. Tidak ada lagi kekosongan, karena hati tahu bahwa ia sedang berjalan menuju Tuhannya. Dan langkah seperti itu selalu membawa kedamaian, walau jalannya terjal. Maka jika hari ini engkau merasa hatimu mulai bergerak, walau sedikit, jangan abaikan. Itu adalah ruhmu yang mulai membuka matanya. Jangan biarkan ia tertidur kembali. Bimbing dia dengan ayat-ayatnya, dengan doa, dengan kesadaran. Karena tidak semua orang diberi kesempatan kedua untuk merasakan getar ruh yang terbangun. Maka jagalah, bimbing ia, dan bersyukurlah. Karena saat ruh mulai hidup, maka seluruh alam dalam dirimu akan ikut hidup. Dan dunia pun akan tampak berbeda, lebih jernih, lebih damai, lebih dekat dengan surga. Bab 8. Ketika dunia tak lagi sama. Setelah ruh tersentuh dan terbangun, pandangan kita terhadap dunia perlahan berubah. Hal-hal yang dulu tampak besar dan menakutkan, kini menjadi kecil. Dan hal-hal yang dulu dianggap sepele, seperti duduk diam, membaca ayat, atau menangis dalam doa, kini menjadi hal paling bermakna dalam hidup. Karena bukan dunia yang berubah, tapi cara kita memandangnya. Ayat-ayat yang mengguncang jiwa itu membuka satu pintu yang selama ini tertutup rapat. Pintu kesadaran. Kesadaran bahwa hidup ini bukan panggung untuk tampil, tapi ladang untuk menanam amal. Dan semua yang kita kejar, harta, nama, kuasa, ternyata hanya bayangan yang tak bisa dibawa pulang. Kita mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kepemilikan, tapi pada kedekatan. Dekat dengan Tuhan, dekat dengan kebenaran, dekat dengan keikhlasan. Dan 3 ayat tadi menjadi jembatan untuk menyentuh kedekatan itu. Tidak semua orang bisa mengerti perubahan ini. Mungkin sebagian akan menganggapmu terlalu serius, terlalu sensitif, atau bahkan terlalu beragama. Tapi biarlah, karena yang mereka lihat hanyalah permukaan. Mereka tidak tahu bahwa ada jiwa di dalam dirimu yang sedang disembuhkan, sedang dibimbing, sedang diluruskan dari jalan yang hampir membuatnya hilang arah. Dan justru di titik ini, engkau akan memahami makna sabar yang sesungguhnya. Sabar bukan lagi sekadar menahan marah atau menunggu rezeki, tapi sabar untuk tetap berjalan dalam cahaya, meski dunia terus menggoda dengan gelapnya. Sabar untuk terus berpegang pada 3 ayat yang menyelamatkanmu, meski langkahmu semakin sunyi. Karena perubahan spiritual sejati seringkali tidak disambut tepuk tangan. Ia hanya ditemani oleh kesunyian, keteguhan, dan pandangan Tuhan yang tak pernah lepas dari hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh. Maka ketika dunia tidak lagi sama bagimu, jangan takut. Itu tanda bahwa hatimu sedang ditata ulang. Tuhan sedang mengubah prioritasmu. Yang dulunya mengejar dunia, kini mengejar ridha. Yang dulunya takut kehilangan, kini mulai belajar tawakal. Dan saat itu terjadi, kau tidak akan lagi berharap banyak dari manusia. Bukan karena membenci, tapi karena akhirnya kau tahu. Tempat bergantung terbaik adalah pada Dia yang tidak pernah tidur, tidak pernah lalai, tidak pernah ingkar janji. Perubahan ini bukan akhir, tapi awal dari perjalanan yang baru. Perjalanan yang tidak selalu mulus, tapi selalu bermakna. Dan 3 ayat itu akan terus menjadi bekalmu. Kau akan mengulanginya di malam-malam sepi. Kau akan membacanya saat hatimu retak. Dan kau akan menangis bukan karena lemah, tapi karena setiap kali kau membacanya, kau diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah pergi. Ia selalu menunggu, sabar dan lembut. Dan dari situlah dunia yang dulu tampak menyesakkan, kini terasa lapang, karena hatimu sudah menemukan arah yang benar, kembali kepadanya. Bab 9. Doa yang kini menemukan maknanya. Setelah jiwa diguncang, setelah hati dibuka oleh 3 ayat langit itu, kita akan mulai merasakan sesuatu yang baru dalam setiap doa yang kita panjatkan. Bukan karena kata-kata yang lebih indah atau karena suara yang lebih merdu, tapi karena kali ini doa itu keluar dari tempat yang lebih dalam, dari kesadaran,
bukan dari rutinitas. Doa yang sebelumnya hanya menjadi kebiasaan, kini berubah menjadi jembatan. Sebuah jembatan sunyi yang menghubungkan kita langsung kepada Tuhan. Dan di atas jembatan itu, kita tidak membawa permintaan dunia, melainkan membawa hati yang ingin pulang. Kita mulai paham bahwa tujuan dari berdoa bukanlah agar semua keinginan dikabulkan, tapi agar hati kita dikembalikan ke tempatnya bersandar pada Tuhan. Karena itulah, setiap kali doa itu keluar dari hati yang telah disentuh oleh 3 ayat tadi, maka maknanya menjadi jauh lebih dalam. Kata-kata sederhana seperti "Ya Allah" tidak lagi kosong. Ia menjadi panggilan rindu. Ia menjadi jeritan batin yang sadar bahwa hanya Dia yang mampu menampung luka-luka yang tidak terlihat oleh siapapun. Dan pada saat itu, tidak penting lagi apakah doa itu dikabulkan sekarang atau nanti. Karena yang terpenting adalah kita merasa dekat. Lalu engkau pun mulai memahami bahwa setiap doa yang keluar dari hati yang gentar adalah bentuk ibadah tertinggi. Karena ia tidak menuntut, tidak memaksa. Ia hanya berserah, ia hanya menghadap. Dan saat itulah kita bisa merasakan bahwa ternyata rahmat Allah jauh lebih luas dari yang kita kira. Doa yang sebelumnya hanya menjadi sarana meminta dunia, kini menjadi tempat berlindung, menjadi tempat bersandar, menjadi tempat melepas semua yang tak bisa disampaikan kepada manusia. Di dalamnya ada kejujuran, ada luka, ada harapan. Tapi di atas semua itu ada keyakinan bahwa Allah mendengar meskipun kita tidak selalu bicara. Itulah mengapa setelah 3 ayat itu meresap ke dalam jiwa, kita tidak lagi berdoa dengan tergesa. Kita tidak lagi membaca ayat dengan suara tanpa makna. Karena kini, setiap bacaan adalah perjumpaan. Setiap lafaz adalah gerbang menuju pengakuan. Dan setiap air mata yang jatuh adalah bentuk komunikasi paling jujur yang bisa kita lakukan. Maka jangan anggap remeh air mata dalam doa. Karena bisa jadi, 1 tetes air mata yang keluar saat membaca 1 ayat lebih berharga di sisi Allah daripada ribuan kata-kata tanpa ruh. Di titik ini, doa tidak lagi menjadi alat untuk mengubah takdir, tapi menjadi sarana untuk merangkulnya. Kita tidak lagi memaksa langit untuk mengikuti kehendak kita, tapi justru hati kita yang mulai tunduk pada apapun yang Allah tetapkan. Dan dalam ketundukan itulah muncul ketenangan. Ketenangan yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang pernah menggigil karena 3 ayat dari langit. Dan mereka yang telah gentar, tapi tetap berdiri, adalah mereka yang paling kuat di antara manusia. Bukan karena kekuasaan, tapi karena mereka punya sesuatu yang tak bisa diguncang dunia. Kedekatan yang tulus dengan Rabb-Nya. Bab 10, Jalan Pulang yang Terbuka Lebar. 3 ayat ini bukanlah sekadar rangkaian kata yang diturunkan ribuan tahun lalu. Mereka adalah jalan yang tidak terlihat oleh mata, tapi bisa dirasakan oleh ruh yang jujur. Jalan yang tidak dibangun dari batu atau tanah, tapi dari cahaya. Dan cahaya itu hanya bisa ditemukan oleh hati yang mau tunduk, mau mendengar, dan mau kembali. Saat 3 ayat ini dibaca dengan ketulusan, hati mulai menemukan jalannya. Sebuah jalan pulang yang selama ini tertutup oleh kabut dunia, oleh kesibukan yang tak berujung, oleh rasa bersalah yang tidak pernah dituntaskan. Tapi kini, jalan itu mulai terlihat terang. Kita mulai sadar bahwa selama ini Tuhan tidak pernah menjauh. Kita saja yang sibuk berbalik arah. Kita terlalu sering menengok ke belakang, melihat dosa masa lalu, penyesalan yang menyiksa, hingga lupa bahwa di depan sana ada cahaya yang menunggu. 3 ayat ini membuka pintu itu. Dan Tuhan dengan segala kasih sayangnya tidak menanyakan berapa lama kita pergi, tapi seberapa sungguh kita ingin kembali. Maka jika hari ini engkau membaca ayat-ayat itu dengan dada bergetar dan mata basah, percayalah, engkau sudah berada di jalan yang benar. Karena jalan pulang tidak selalu dimulai dari langkah yang besar, tapi dari satu getaran hati yang jujur. Dan saat engkau melangkah di jalan itu, jangan takut jika engkau merasa sendiri. Karena memang, jalan menuju Tuhan bukanlah jalan yang ramai. Ia sunyi, ia senyap. Tapi di dalam kesunyian itulah ada ketenangan yang tidak pernah kau temui dalam keramaian dunia. Ketika ruhmu berjalan bersama Al-Quran, engkau tidak akan pernah benar-benar sendirian.
Karena setiap ayat yang kau baca, ada malaikat yang mengiringi. Setiap bisikan doa yang keluar dari hatimu, ada langit yang mendengarkan. Bahkan ketika engkau hanya diam dalam gelap, tapi hatimu bergetar karena cinta kepada Tuhan. Itulah ibadah. Dan saat dunia kembali menarikmu, saat kelelahan hidup membuatmu ingin menyerah, ingat kembali 3 ayat itu. Simpan mereka dalam hatimu. Hafalkan tidak hanya dengan lidah, tapi dengan hidupmu. Biarkan mereka menjadi penjaga langkahmu, peringatan saat kau lengah, dan pelipur saat hatimu remuk. Karena dunia ini hanya sebentar, dan tak ada harta yang lebih berharga untuk dibawa pulang selain hati yang gentar dan ruh yang telah kembali mengenal Rabb-Nya. 3 ayat ini bukanlah akhir dari perjalanan, mereka adalah bekal. Dan siapa yang menyimpannya dengan jujur akan sampai kepadanya. Maka jika hari ini kau merasa disentuh oleh kisah ini, bukan karena naratornya, bukan karena kata-katanya, tapi karena ayat-ayat itu menyapa jiwamu yang lelah, maka bersyukurlah. Itu bukan kebetulan, itu adalah panggilan. Mungkin sudah terlalu lama kau berjalan jauh. Mungkin sudah terlalu banyak luka yang kau tanggung sendiri. Tapi Tuhanmu masih menunggumu dengan pintu yang terbuka, dengan cinta yang tidak pernah habis, dengan sabar yang tak terbayangkan. Maka pulanglah. Tidak perlu membawa apa-apa, cukup bawa hatimu yang ingin berubah, itu sudah lebih dari cukup baginya. Pada akhirnya, bukan panjangnya doa yang menyentuh langit, bukan kerasnya suara yang membuat malaikat mencatat, tapi hati yang hadir, yang lembut, yang jujur, itulah yang Allah dengarkan pertama kali. 3 ayat yang kita renungkan hari ini, bukan sekadar rangkaian huruf. Mereka adalah panggilan, sebuah ajakan lembut dari Tuhanmu, agar kau berhenti sejenak, menunduk, dan sadar bahwa dirimu diciptakan bukan untuk tersesat, tapi untuk pulang. Dan jika hari ini hatimu merasa disentuh, jika dadamu terasa sesak tapi lapang dalam waktu yang sama, maka jangan abaikan. Itulah cahaya yang mulai menyelinap ke dalam relung jiwamu. Peluklah, simpanlah, dan ulangi lagi 3 ayat itu. Malam ini, esok, dan setiap kali hatimu mulai kering. Karena hidup ini terlalu singkat untuk dijalani tanpa makna. Dan terlalu berharga untuk tidak kau isi dengan kedekatan kepadanya. Terima kasih telah menyertai perjalanan ini. Jika engkau merasa disentuh, tinggalkan 1 kata di komentar. Aku ingin pulang. Dan mari kita doakan bersama agar hati kita tetap hidup sampai kelak benar-benar sampai kepadanya.